Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi salah satu video dari Heri Pras ya. Karena kalau saya lihat Heri Pras ini sangat getol sekali menanggapi Ustadz Adi Hidayat, terutama tentang kasus yang asy'ara oleh beliau Ustadz Adi Hidayat diartikan sebagai pemusik. Sangat getol sekali ya. Tapi sebelum kita mengomentari lebih banyak, kita saksikan dulu videonya Heri Pras ya. Di sini teman-teman, kita itu bukan berbicara tentang hafalan. Siapapun bisa menghafal. Beragama itu bukan diukur dengan hafalan, tapi pemahaman. Bagaimana kita memahami. Lalu yang paling lucunya juga Ustadz Adi Hidayat menyebutkan kalau do re mi fa sol la si do itu berasal dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dapat ilmu dari mana Ustadz Adi Hidayat? Kok bisa seperti itu mengartikan? Sampai-sampai Syekh Hamdi itu mau menangis mendengar pernyataan Ustadz Adi. Muncullah dal ra lam mim fa sol lam si dal. Do re mi fa sol la si do dal ra mim fa sol lam si dal. Itu dari Islam di Persia. Lalu ditangkap kemudian oleh Barat belajar, dibawa ke Barat, dikombinasi. Saat saya dengar ini, saya tidak tahu saya ketawa atau nangis. Benar. Tidak tahu waktu saya dengar ini, perasaan itu campur. Masuk, mau ketawa, tapi ketawa apa ini? Ini urusan yang buat orang menangis. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari agama kita, Ustaz. La hawla wa la quwwata illa billah. Dari mana? Siapa, walaupun satu orang saja, sebelum Anda, Ustaz, ngomong seperti ini, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu dalam agama Islam? Ayolah, apa yang antum cari ya Ustaz? Apa tujuan antum? Sudah dikritik seperti ini, masih beliau mencari pembenaran teman-teman. Kalau kita lihat di dalam video tersebut ya, Heri Pras ini kan bahasanya itu dramatis ya, mengomentari bahwasanya kelihatannya dengan perbedaan interpretasi atau pemahaman dari lafadz asy'ara itu menurut Heri Pras itu sangat sangat mengganggu sekali, dan ini sangat bertentangan dengan agama, dengan syariat begitu. Sehingga Heri Pras ini membuat banyak video yang menanggapi tentang videonya atau pernyataan dari atau Ustadz Adi Hidayat ini. Dan begini, menurut saya Heri Pras dia ini berani untuk mengkritik orang yang berseberangan dengan dia secara manhaj ya. Katakanlah toh sekarang Heri Pras ini kan dia sudah beralih ke manhaj salaf atau salafi wahabi. Dia di luar kelompok itu sama Heri Pras dikritik habis-habisan. Kalau ada yang salah sedikit pun, meskipun kesalahan ini hanya perbedaan di pemahaman, dikritik habis-habisan, tidak dengan syariat ini dan itu. Tapi kalau ustadz dari kelompoknya sendiri atau satu manhaj dengan Heri Pras ini, Heri Pras ini tidak berani untuk mengkritiknya. Siapa salah satunya? Salah satunya di dalam video ini. Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, itu adalah videonya dari Khalid Basalamah. Khalid Basalam ini merupakan salah satu ustadz panutannya Heri Pras, hingga Heri Pras ini datang menyambanginya seperti dalam video ini. Heri Pras ini sangat memuji, mungkin bahasa seperti itu, memuji Khalid Basalamah. Padahal kita tahu bahwasanya di dalam video tadi Khalid Basalam ini menyebutkan bahwasanya rukun wudu itu cuma ada 2, seperti halnya tayamum. Ini oleh Heri Pras tidak dianggap sebagai suatu penjelasan keterangan yang menyalahi kepada syariat. Ini kan aneh. Jelas-jelas Al-Quran menyebutkan tidak hanya 2 rukun wudhu itu. Tapi kalau kita lihat di Al-Quran itu ada 4 disebutkan. Pertama muka, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki. Ini yang dijelaskan oleh Al-Quran. Kemudian oleh Khalid Basalam disebutkan cuma 2, seperti halnya wudhu atau rukun tayamum ya, seperti rukun tayamum.
Ini oleh Harry Pras tidak disalahkan sama sekali. Berarti Harry Pras ini memang orangnya tidak tidak objektif, atau tidak ketika dia menilai tidak secara ilmiah, tapi kalau yang sesuai dengan pemahamannya atau sesuai dengan manhajnya, kalau ada salah ustadz di manhajnya, yang satu manhaj dengan dia tidak disalahkan, tidak menyalahkannya. Tapi kalau di luar ustadz, di luar manhajnya, maka disalahkan habis-habisan. Seperti ya NU Muhammadiyah, seperti Ustadz Adi Hidayat ini. Kemudian begini, kalau kita lihat sebenarnya seseorang yang bagus itu di dalam dia mengkritik itu tidak tebang pilih, begitu bahasanya. Kalau ada dari kelompoknya, kalau ada yang salah menyalahi kepada syariat, maka tetap ditegur, disalahkan, direaksen, yang benar ini begini, yang benar itu begitu, tetap begitu. Kalau sudah begitu sikapnya, maka menjadi orang yang netral, menjadi orang yang objektif, tidak fanatisme, itu yang bagus menurut saya. Atau begini, ketika misalnya contoh, Harry Pras ini ingin membela Khalid Basalamah, maka okelah bela, tapi dengan ilmiah, dengan data ilmiah, dengan dalil Al-Quran atau hadis. Tapi saya kira Harry Pras ini ketika misalnya dia ingin membela Khalid Basalamah atau ustadz yang bermanhaj salaf misalnya, atau salafi wahabi, itu tidak bisa, karena memang secara backgroundnya dia bukan seorang santri. Mungkin hanya menampilkan video kemudian ngomong ini dan itu. Saya tidak menanggapi, tapi video atau ustadz yang saya tampilkan dalam video itu kan ini sangat terbatas sekali, karena video ini tidak menjadi satu ukuran menjelaskan bahwasanya orang ini benar dan salah, begitu. Sebab begini, ketika seseorang berbicara secara ilmiah, maka yang diperlukan, yang menjadi hujah atau dalil itu adalah data ilmiahnya, seperti nas Al-Quran atau hadis atau aqwalul ulama, begitu, yang mu'tabarah, begitu. Jadi kalau cuma video, meski videonya ustadz ini kan bisa dikatakan nanti hadaf dari atau inti dari apa yang dijelaskan kadang tidak satu, atau nanti ilatnya tidak satu, begitu bahasanya. Kalau tidak satu, maka nanti takhrijul hukumnya itu tidak satu nanti. Itu saya kira hal yang seperti ini Harry Pras tidak paham, begitu. Kemudian tentang syekh yang diberikan, yang ditampilkan di dalam videonya Harry Pras tadi itu, Syekh Humaidi kalau nggak keliru ya, ketika menanggapi videonya saya kira begini, Syekh Humaidi ini atau Ustadz atau Pak Humaidi ini, saya kira juga dia adalah satu aliran dengan Khalid Basalamah. Kenapa kok saya bilang seperti itu atau mempunyai pemahaman seperti itu? Iya, karena begini, karena kalau Khalid Basalamah ini yang salah di dalam menyatakan salah satu, misalnya itu menyatakan rukun wudhu ada 2 seperti video yang saya tampilkan, Syekh Humaidi ini tidak berkomentar atau diam 1000 bahasa, begitu bahasanya. Andaikan memang dia orang netral atau memperhati dai yang dianggap keliru secara syariat, maka dibenarkan, seharusnya Khalid Basalamah juga tidak luput dari komentarnya, begitu. Tapi kenapa Khalid Basalamah itu tidak dikomentari atau Syekh Humaidi ini diam 1000 bahasa? Ya karena memang satu manhaj dengan dia. Dan Syekh Humaidi ini saya kira begini, orang ini kalau misalnya kita menyalahkan misalnya maka kita kalau ini bisa diajak untuk diskusi, maka kita harus menyanggupinya. Jadi kalau kita menyalahkan kemudian ini salah misalnya, begitu. Ini ketika kita ajak untuk diskusi pakai video kita misalnya, sampai ke kemudian mau untuk menanggapi diskusi kita, maka kita harus diskusi. Gimana kalau misalnya Syekh Humaidi ini diajak debat oleh begitu, atau seperti Harry Pras? Kalau Harry Pras saya kira kurang tidak pantas, begitu bahasanya, atau tidak level dalam artian ilmunya kurang, gitu ya. Kalau Syekh Humaidi ya mungkin agak bisa, begitu bahasanya. Itu debat dengan secara live, begitu, baik secara online atau offline, begitu. Saya sangat setuju sekali, begitu. Dan Harry Pras ini kalau tidak bisa ikut berdebat, bisanya setidaknya memfasilitasi atau mencari fasilitator yang menyambung debatnya dengan Syekh Humaidi ini atau dengan ustadz-ustadz Wahabi Salafi yang lainnya, begitu. Kalau begitu maka seru nanti, seru dalam artian ketemu mana yang memang mempunyai hujah di dalam
omongannya, siapa yang tidak punya hujah di dalam omongannya. Karena di zaman sekarang ini kalau cuman ngomong itu semuanya orang bisa. Hatta bahasanya itu orang yang tidak pernah belajar agama sekalipun sejak dia kecil hingga dewasa, di zaman sekarang ini bisa berbicara agama. Ya memang ini adalah tanda akhir zaman begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.